Tuhan, saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal 23, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang bunyinya adalah demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Israel, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul atau tema khotbah pada hari ini, temanya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dan melihat kehidupan dari beberapa orang pahlawan Daud. Saudara-saudara, dalam kehidupan Raja Daud banyak dikelilingi oleh orang-orang yang gagah perkasa atau para pahlawan yang mengikuti dia sebelum dia dinobatkan menjadi raja ataupun sesudah dia dinobatkan menjadi raja, saudara. Dan orang-orang ini ada di sekeliling Daud untuk membantu dan mensupport Raja Daud, dan mereka mengikuti dia dengan setia. Saudara-saudara, dari kalau kita belajar ya dari begitu banyak orang-orang yang mengikuti Daud, para pahlawan Daud, ya ada 3 orang yang paling menonjol atau ada 3 orang yang paling utama. Yang pertama adalah Isbaal orang Hakmoni, yang kedua adalah Eleazar anak Dodo, dan yang ketiga adalah Age orang Harare. Nah, kita akan lihat pada hari ini ketiga pahlawan Daud ini, bagaimana kehidupan mereka dan pada waktu mereka mengikuti Raja Daud. Yang pertama, kita lihat Isbaal orang Hakmoni. Kita bisa baca ayatnya di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Inilah nama pahlawan yang mengikuti Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara-saudara, kalau Anda membaca tentang orang ini, Alkitab menggambarkan bahwa Isbaal ini adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang luar biasa. Bayangkan, dia seorang diri dengan tombaknya, dia mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran, saudara. Saudara, kalau mengalahkan 800 orang dalam banyak pertempuran, mungkin itu adalah hal yang biasa. Tetapi mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran, ini luar biasa, saudara. Ya, itu 800 orang itu seperti satu batalion tentara. Ya, kalau dalam militer, satu batalion itu kira-kira 300 sampai 1.300 orang. Jadi, Isbaal seorang diri dengan tombaknya, dia mengalahkan 800 orang. Ya, memang ini kelihatan mustahil, kelihatan tidak mungkin. Tetapi dalam kenyataannya itu terjadi, saudara. Itu mungkin. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Saya percaya Tuhanlah yang membuat Isbaal bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Karena kalau saudara mempelajari tentang kehidupan Raja Daud, dikatakan bahwa Raja Daud ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh Raja Daud, Tuhan menyertai dia di seluruh area kehidupan dia. Demikian juga pada waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya, ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Tuhan menyertai dia, itu juga berarti Tuhan menyertai orang-orang yang mengikuti dia, saudara.
Jadi isi Baal ini bisa mendapatkan kemenangan itu karena Tuhan menyertai dia, saudara. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, maka saya percaya kita akan bisa melihat hal-hal yang luar biasa, ya, apa yang kelihatannya mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Apa yang kelihatannya tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, saudara. Sama dengan penyertaannya atas isi Baal yang bisa mengalahkan 800 orang, ya, dengan menggunakan tombaknya. Saya percaya itu pun bisa kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Hal-hal yang impossible, hal-hal yang mustahil, saudara akan bisa alami kalau engkau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin, saudara. Ya, karena Allah yang disembah oleh si Baal adalah Allah yang sama yang kita sembah, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita lihat pahlawan Daud yang kedua, namanya adalah Eleazar anak Dodo. Ya, kita bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini Alkitab menjelaskan, ya, bahwa Eleazar ini tidak kalah perkasanya dengan isi Baal, saudara. Ya, pahlawan yang pertama tadi, ya. Alkitab mencatat di sini pada waktu orang Israel yang lain sudah mengundurkan diri dari berperang melawan orang Filistin, isi Baal ini dia tetap bersama dengan Daud sampai Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara-saudara, apa sih yang bisa kita pelajari dari Eleazar? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dia bangkit dan mengadakan perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Ya, dia bangkit. Ini berarti dia tidak mundur, saudara. Ya, dia tidak lari, ya, tetapi dia memutuskan untuk bangkit untuk menghadapi musuh-musuhnya. Padahal pada waktu itu orang-orang lain sudah pada lari meninggalkan Raja Daud, saudara. Saudara, hidup ini tentang membuat keputusan. Ya, kita yang akan memutuskan apakah kita akan menang atau kita akan kalah. Ya, kita harus memutuskan apakah kita harus bangkit atau kita akan jatuh, saudara. Amin. Nah, di sini kalau kita lihat, pahlawan Daud ini, Eleazar ini, dia memutuskan untuk bangkit, untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi pecundang, saudara. Dia memutuskan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Saudara, kita harus ingat, di dalam kehidupan kita, kita ini, identitas kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah pemenang, bukan pecundang, saudara. Anda adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan ditentukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh pemenang. Ada di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi musuh-musuh kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi situasi dan yang tantangan selama kita ada di dunia ini. Selama engkau ada di dunia ini, engkau bisa saja menghadapi tantangan. Ada situasi, bisa saja terjadi di dalam hidupmu. Pencobaan bisa datang di dalam hidupmu. Tetapi ingat, ada Roh Kudus, ada Roh pemenang di dalam hidupmu. Dia yang menyertai engkau.
Dan Dia yang akan memberikan kemenangan atas hidupmu. Firman Allah berkata, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat, coba kita baca ayatnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, dengan jelas sekali, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, dikatakan oleh Tuhan, ya, bahwa orang yang lahir dari Allah atau semua orang yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia. Itu artinya semua orang yang lahir dari Allah ditentukan untuk menjadi pemenang. Amin. Saudara dan saya ditentukan untuk menjadi pemenang. Siapa yang percaya bahwa dia adalah pemenang? Coba angkat tangan. Saudara, saya percaya. Kita semua adalah pemenang. Ya, karena kita ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Siapa sih orang-orang yang lahir dari Allah? Orang-orang yang lahir dari Allah adalah orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, mereka dilahirkan dari Allah. Ada Roh Kudus masuk di dalam kehidupan mereka. Ada Roh Pemenang di dalam kehidupan mereka yang akan menuntun mereka di dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya orang-orang yang lahir dari Allah itu disebut anak-anak Allah. Ya, kenapa kita namanya anak-anak Allah? Karena kita dilahirkan dari Allah. Makanya orang percaya itu disebut anak-anak Allah. Ya. Dan sebagai anak-anak Allah, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Kuasa untuk mengalahkan iblis dan para pengikutnya. Sehingga kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, saudara. Haleluya. Ya. Dan dengan apa kita mengalahkan dunia ini? Kalau kita baca dalam firman Tuhan yang tadi, dikatakan kita harus mengalahkan dunia ini dengan iman. Haleluya. Ya. Jadi sangat penting sekali bagi orang percaya untuk hidup di dalam iman. Untuk hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dalam firman Tuhan yang lain, dikatakan tanpa iman, tidak mungkin seorang bisa berkenan kepada Allah. Ya, orang percaya itu adalah orang beriman. Ya, kita disebut orang percaya, saudara dan saya, kita ini adalah orang percaya. Oleh karena itu, kita harus berjalan dengan iman, ya, menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman, hidup di dalam iman, dan mengambil kemenangan itu dengan iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena kita ini adalah orang yang beriman. Orang beriman itu akan mengalahkan dunia. Haleluya. Ya. Oke, kita akan lihat lagi hal lain yang kita bisa pelajari dari kehidupan Eleazar. Dikatakan dia adalah seorang pahlawan yang setia. Eleazar setia kepada tuannya, yaitu Daud, saudara. Kalau kita membaca dalam ayat yang tadi, walaupun orang Israel sudah melarikan diri atau mengundurkan diri dari Raja Daud, tetapi Eleazar tidak meninggalkan Daud, saudara. Dia memilih untuk tidak takut kepada musuh dan tetap setia kepada Daud. Dan dia mengikuti Daud, berperang bersama dengan Daud, sampai mereka melihat kemenangan itu terjadi di dalam hidup mereka. Sampai semua orang Filistin dikalahkan oleh mereka. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, kita harus mengikuti Dia dengan setia. Amin. Ya, Eleazar ini adalah orang yang setia. Dia setia kepada Daud. Ya, dia setia kepada tuannya. Ya, kita pun harus mengikuti Tuhan dengan setia. Pada waktu kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan setia, saudara. Amin. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ya, banyak orang pada waktu mereka mengikuti Tuhan, tetapi ketika ada tantangan, situasi terjadi di dalam hidup mereka, mereka mundur. Ya, saudara, ingat, kita sudah diberikan Roh Pemenang. Amin. Apapun situasi yang mungkin saja bisa terjadi, bisa datang di dalam hidupmu, percaya, engkau ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang, saudara.
Karena engkau adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, kata firman Allah. Haleluya. Ya, jadi kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Ya, apapun bayarannya, mari kita mau mengikut Tuhan dengan setia. Ingat, Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan contoh. Dia setia kepada kita. Pada waktu dia datang dari sorga ke dunia ini dengan satu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia lakukan itu dengan setia, saudara. Ya, pada waktu dia ada di dunia ini, ya dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia diperlakukan dengan semena-mena. Dia begitu banyak menderita, tetapi dia tanggung semua penderitaan itu. Ya, dia dipukuli, dicemooh, diludahi, dicambuk, saudara. Ya, difitnah, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia menanggung semua penderitaan itu, saudara. Karena dia punya misi untuk menyelamatkan umat manusia, saudara. Bahkan dia harus digantung di atas kayu salib. Ya, di antara langit dan bumi, dia tergantung, saudara. Darahnya tercurah sampai dia mati di atas kayu salib. Itu membuktikan dia setia dalam hidup kita. Amin, saudara. Bahkan bukan hanya itu saja. Sesudah dia bangkit dari kematian dan dia harus naik ke surga, pada waktu itu dia berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau gelisah, jangan engkau takut. Ya, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh penolong, roh pemenang itu dikirim oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, kasih setia Tuhan itu tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan, saudara. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia tahu kalau murid-murid tinggal sendiri, murid-murid tidak akan bisa survive di dunia ini. Ya, karena dunia ini di mana kita hidup ini adalah dunia yang sudah jatuh. Ada banyak bahaya yang bisa mengancam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Ya, pada waktu kita percaya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Amin. Dan pada waktu Roh Kudus masuk, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Ya, dia selalu menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi, pada waktu ada situasi, tantangan datang dalam hidupmu, percaya, ada Roh Kudus. Engkau tidak perlu takut. Engkau pasti bisa mengatasi setiap situasi yang terjadi dalam hidupmu bersama dengan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Haleluya. Ya, bukan hanya itu saja, saudara. Suatu saat kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Wow, kalau saudara merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kasih setia Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan. Dia datang, dia selamatkan manusia. Sesudah itu dia jaga manusia selama ada di dunia ini. Dan dia make sure kita akan sampai bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Dan hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini luar biasa. Ya, kasih setia Tuhan itu, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita kembali kepada pahlawan Daud ini. Ya, dikatakan ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pedangnya. Ya, kalau kita lihat di sini, pertama, ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang. Artinya, dia memutuskan bukan untuk menjadi orang yang kalah, tetapi dia memutuskan untuk bangkit. Bangkit ini berbicara tentang kemenangan, saudara. Kalau jatuh, itu berbicara tentang kekalahan. Kalau bangkit, ini berbicara tentang kemenangan. Jadi Eleazar memutuskan untuk bangkit. Amin. Ya, itu artinya dia memutuskan untuk menang. Haleluya. Ya. Yang kedua, kalau kita melihat kata ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang sampai tangannya yang lesu dan tinggal melekat pada pedangnya, ini juga memberi pengertian setiap tantangan yang datang di dalam kehidupannya, ya, dia hadapi itu. Dia tidak lari, dia hadapi itu. Dia satu persatu, dia kalahkan musuh-musuhnya sampai dia melihat kemenangan itu terjadi.
Haleluya. Ya, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang situasi dan tantangan persoalan itu bisa datang silih berganti. Ya, belum satu situasi atau persoalan satu selesai, udah datang persoalan yang lain. Belum ini selesai, udah datang yang lain lagi. Belum selesai, udah ada lagi yang lain. Jadi kalau namanya situasi bisa saja terjadi dalam hidup kita, itu datangnya rombongan, saudara. Yang nggak diundang, dia langsung datang. Ya. Tetapi ingat, Eliasar ini, dia kalahkan musuhnya satu persatu, saudara. Ya, sampai dia merebut kemenangan. Demikian pada waktu ada tantangan demi tantangan datang dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Amin. Dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, Roh pemenang itu, Anda pasti menang. Haleluya. Anda pasti bisa mengatasi setiap situasi tantangan yang datang di dalam hidupmu, dan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Haleluya. Siapa yang percaya? Amin, saya percaya. Ya, apapun situasi yang Anda alami saat ini, percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Karena saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa yang namanya situasi atau tantangan yang terjadi dalam hidup kita, itu ada yang namanya expiration date. Tahu kalau saudara pergi ke supermarket, ya, kalau ada makanan, itu di situ ada expiration date, tanggal kadaluarsa, ya. Jadi sesudah itu jangan dimakan makanannya, karena itu udah kadaluarsa, ya. Demikian juga kalau yang namanya tantangan, situasi, persoalan dalam hidup kita, ada kadaluarsanya. Amin. Ya, suatu saat pasti akan berakhir. Ya, situasi dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita itu nggak ada yang permanen, saudara. Amin. Suatu saat pasti akan berakhir, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi ada waktunya kita berperang, ada waktunya kita merayakan kemenangan. Amin. Ya, kita bukan berperang terus. Ada suatu saat peperangan itu akan berhenti, akan berakhir, dan Tuhan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya, ya. Dan memang firman Allah berkata, ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. Saudara, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, kemenangan yang diberikan kepada kita bukan yang kecil, saudara. Ya, Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang besar. Ya, makanya kita nyanyi, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Saudara, Allah kita itu heran dan besar. Jadi kalau Allah kita itu heran dan besar, kita bisa ekspektasikan hal-hal yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang kecil. Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar melalui hidup kita. Amin. Ya, siapa yang mau melihat hal yang besar? Haleluya. Saya percaya kita semua mau melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Hal-hal yang impossible, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin. Dia akan buat itu menjadi mungkin dan tidak mustahil, saudara. Karena dia Tuhan. Amin. Karena dia Allah. Ya, dia sanggup mengadakan mujizat di dalam hidupmu. Ya, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupmu. Karena dia mau melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Haleluya. Nah, kita lihat di sini, walaupun orang Israel sudah mundur, tetapi Eliasar memutuskan untuk tidak mundur dan menghadapi musuh-musuhnya. Artinya, yang pertama dia tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Dia tidak ikut-ikutan, wah lihat orang Israel udah ketakutan, udah mundur, udah lari. Dia tidak ikut-ikutan mundur dan lari, saudara. Ya, tetapi dia mengambil keputusan untuk stay, untuk tinggal. Ya, karena memang Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Yang diberikan oleh Tuhan adalah roh yang membangkitkan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bukan roh ketakutan. Kalau Anda takut, itu bukan dari Tuhan. Itu dari kerajaan kegelapan. Harus dilawan, saudara. Amin. Lawannya dengan apa? Dengan iman.
Amin. Kita dikatakan tadi oleh firman Allah, bagaimana kita mengalahkan dunia ini dengan iman. Ya, perlu ada iman. Ya, saya membawakan tentang panah-panah api si jahat. Masih ingat? Kita harus tangkis dengan perisai iman. Amin. Ya, lawan setiap serangan itu dengan iman, dengan perisai iman, sehingga panah-panah api itu tidak dapat menembus kita, saudara. Yang kedua, pada waktu orang Israel sudah pada lari, dia tetap stay untuk menghadapi musuhnya. Itu berarti dia tidak takut menghadapi tantangan. Ya, ini luar biasa loh. Ya, kalau kita belajar tentang Eleazar, ya, dia tidak lari, tapi dia hadapi tantangan itu. Saudara, orang percaya itu tidak diajar untuk lari pada waktu ada tantangan atau situasi atau persoalan datang dalam hidup kita. Tetapi kita harus hadapi, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau dengan kekuatan diri kita sendiri, Anda dengan mudah akan dikalahkan oleh musuh. Anda akan capek. Tetapi mari, percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Izinkan Roh Kudus yang mengambil alih peperangan itu, sehingga kita bisa melihat kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, kita lihat yang ketiga, pahlawan Daud yang ketiga, namanya Sama anak Age orang Harari. Nah, apa yang dilakukan oleh pahlawan yang satu ini? Kita baca ayatnya di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara, yang dilakukan oleh pahlawan Daud yang satu ini sangat menarik, saudara. Alkitab menjelaskan ada sebuah ladang yang penuh dengan kacang merah. Ya. Pada waktu orang Israel atau tentara Israel sudah melarikan diri, ini si Sama, dia tetap mempertahankan sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah. Saudara, kelihatannya sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah itu kelihatannya tidak berarti. Ya, makanya orang Israel pada kabur. Ya, ngapain mempertahankan sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah, daripada nantinya dia mati atau nyawanya melayang, mendingan mereka lari, mengundurkan diri dulu, menyusun kekuatan lagi untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Tetapi yang dilakukan oleh Sama, dia tetap berdiri di ladang itu untuk mempertahankan ladang itu. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, dia tidak lari. Ya, dia bukan pengecut, saudara. Dia tidak takut. Dia tetap pertahankan ladang itu. Ya, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, saudara? Kita harus bisa menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita suka menganggap enteng dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Saya percaya kepada setiap orang yang percaya, Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam hidupnya. Ingat waktu saya pernah khotbah tentang talenta, ya, perumpamaan tentang talenta, ya, ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang terakhir diberikan 1 talenta, kemudian tuannya pergi, dan kemudian dia balik kembali, dan dia meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya atas talenta yang diberikan kepada mereka. Hamba yang 2 orang itu bisa mempertanggungjawabkan. Yang 5 dia kembangkan, ya dijalankan menjadi 10. Yang 2 dia kembangkan dan menjadi 4 talenta. Tetapi yang 1 tidak melakukan apa-apa, malah disembunyikan di bawah tanah. Jadi hamba yang mempunyai 1 talenta ini adalah hamba yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia pikir ini adalah hal yang sepele, ini adalah hal yang kecil, cuma 1. Dia umpetin di bawah tanah, tidak diapa-apakan. Dia menganggap enteng tentang apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Saudara percaya atau tidak, saudara ini adalah orang kepercayaan Tuhan. Ya, engkau adalah orang kepercayaan Tuhan yang dipercayakan sesuatu oleh Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan
Apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, itu harus bisa engkau pertanggungjawabkan. Ya, sama seperti hamba yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta ini. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan, jangan menganggap enteng. Ya, firman Allah berkata dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, firman Allah berkata, kalau kita setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Saudara, hal-hal yang besar itu semua dimulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin ada hal yang besar kalau tidak ada hal yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Ya, saya pernah memberikan contoh tentang Jeff Bezos, ya, pemilik dari Amazon, perusahaan Amazon, perusahaan online terbesar di dunia, ya. Itu, saudara, dia memulai usahanya dari garasi di rumahnya, ya. Tetapi dia setia. Dan akhirnya kalau saudara lihat saat ini, untuk perusahaan online, ya bisnis online, saya rasa mungkin Amazon yang terbesar saat ini di dunia. Ya, ini karena dia mulai belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil, ya, di garasi di rumahnya. Tetapi ketika dia setia, hanya perusahaannya ini bisa berkembang dan dia bisa expand kemana-mana, saudara. Kalau saudara lihat di Amerika sini, di mana-mana ada gudang-gudang warehouse-nya Amazon juga. Luar biasa. Ya, ini dimulai dari hal yang kecil. Ya, jadi tidak pernah ada sesuatu yang besar kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Kalau Tuhan percayakan kepadamu sesuatu, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Kalau engkau dipercayakan untuk melayani, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, pada suatu saat Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi dalam hidupmu. Tetapi setia dulu kepada perkara yang kecil di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, haleluya. Ya, saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, saya percaya kita semua ini adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa daripada Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang ditentukan untuk menang atas dunia ini, saudara. Mari, saudara, kita berjalan, ya, dengan kekuatan Allah, ya, dengan Roh pemenang yang ada dalam hidup kita. Saya percaya engkau akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Karena itu adalah destinimu. Engkau ditentukan untuk menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang. Mari kalau ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita, lakukan yang terbaik. Lakukan dengan spirit of excellence, ya. Dan kalau engkau mempersembahkan, persembahkan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Dan itu akan menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin.